Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Ketua DPR dan DPR, para peserta di dalam kemudian yang terhormat staf jajaran DPR, yang terhormat juga untuk jajaran pengurus panitia Ramadan 2026 ini, Pak Ustaz, Ibu Ustazah semua yang saya hormati, Bapak Ibu, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengawali kultum insyaallah mudah-mudahan tidak lebih dari 7 menit. Sebelumnya semuanya dulu, siapa di sini yang tidak punya dosa? Bapak Ibu, siapa di sini yang tidak punya dosa? Yang tidak ada dosanya? Yang merasa dosanya banyak? Banyak. Saling banyaknya nggak bisa langsung. Sekarang saya balik pertanyaannya. Bapak Ibu mau masuk surga? Oh, semuanya ngatur semua mau semua. Mau ke surga Firdaus? Alhamdulillah. Di balik itu kelihatan ironinya. Jadi ketika ditanya kamu punya dosa, dosanya saking banyak. Tapi mau ke surga Firdaus lagi. Jadi kan nggak seimbang ya Pak ya. Mau ke surga, tapi dosanya banyak. Jadi kalau di logika itu nggak masuk logika ya. Itu juga yang selalu saya terbayang terus nih. Saya merasa dosa paling banyak, tetapi masuknya surga. Surganya mirip lagi ke Firdaus. Surganya para nabi dan para syahid. Surga Firdaus itu. Tapi kitanya dosa paling banyak. Itu kan masalah itu. Kalau di lingkungan kampus itu, kalau di penelitian itu kan selalu ada analisa masalahnya. Setelah ditemukan masalahnya harus ada solusi gitu. Solusinya bagaimana kan? Itu ketika kita masuk dosa paling banyak, tapi ingin masuknya surga Firdaus. Ini yang nggak masuk logika kita. Tapi di bulan Ramadan ini saya coba merenungi, mudah-mudahan jadi solusi. Jadi Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Yakin ya Pak ya, Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Rahman dan Maha Rahim. Kita biasanya paling banyak ingin masuk surga, nggak mungkin Pak. Tapi saking Maha Rahman dan Maha Rahimnya Allah, yakin insya Allah kita bisa masuk. Walaupun nggak bisa disentak dengan logika. Karena yang bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki keistimewaan. Yang pertama keistimewaannya adalah semua dosa diampuni. Kita harus yakin semua dosa itu kita gugurkan di bulan Ramadan ini. Kemudian yang kedua keistimewaannya adalah dilipat gandakan pahala. Semuanya dilipat gandakan. Jadi 10, jadi 100, jadi 700, bahkan tak tertinggal. Terserah Allah mau melipatinya berapa kali. Kemudian istimewa yang ketiga di bulan Ramadan adalah setan itu aktivitasnya itu dipersempit. Istilah di hadisnya diberantai, dipersempit dengan cara berpuasa itu. Nah, 3 istimewaan di bulan Ramadan ini mudah-mudahan bisa kita jalani supaya surga Firdaus itu bisa kita raih. Coba perhatikan di dalam satu hadis, insyaallah sahih hadisnya. Tawqima antu rajulin liman adraka Ramadhana
Terakhirnya itu ada yang apa? Falam yubayyatu, falam yufalahu. Perhatikan kata-kata ini. Rogima antu rojulin, barang siapa yang disampaikan ditemui bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan yang berlalu berakhir, itu bulan Ramadan selesai, tapi dosanya tidak diampuni. Itu di awalnya adalah rogimaan. Jadi istilahnya itu cilaka, pabu, rugi. Jadi istilahnya terhina kita di hadapan Allah ketika Ramadan datang, kemudian Ramadan itu pergi, dosa kita akan diampuni. Itu cilaka kita, istilah di hadis ini. Makanya sangat rugi sekali ketika bulan Ramadan datang, disia-siakan bertahun begitu aja, sedangkan dosa kita ya tetap begitu juga, tidak tergugurkan sebagaimana yang tadi disebutkan 3 keistimewaan bulan Ramadan. Maka dari itu di bulan yang berlipat ganda ini diusahakan supaya dosa kita digugurkan, pahala kita dilipat gandakan. Sedangkan setannya benar-benar kita dipersempit jalan, karena setan itu kan membisiki hati kita itu lewat darah kita yang mengalir dari bulan tadi, kemudian dia jalan-jalan ke otak, ke kaki dan sebagainya, kemudian membisik-bisiki supaya aktivitas kita itu tidak ke arah yang baik. Itu tugas setan begitu. Jadi itu tugas setan yang berada di area darah kita. Tugas setan ada juga yang ada di rumah tangga kita, ada yang di kamar-kamar kita. Ketika kita pulang, kita pergi, pintunya ditutup, setan masuk ke dalam. Di jalan kita mau sholat tarawih, di jalan itu setan bisikin lagi tuh, nggak usah ngapain katanya, capek loh. Sholat tarawih itu dibisik-bisikin lagi. Udah sholat mau lomba apa takbir, kemudian dibisikin lagi, ngantuk, bisik-bisikin lagi. Mau pulang ke sama setan seterusnya begitu. Itulah tugas setan. Dan tugas setan itulah harus kita persempit jalan. Ya Pak ya, diusahakan bulan Ramadan ini mudah-mudahan kita lebih baik dari bulan sebelumnya. Karena janji Allah untuk diri kita adalah, ingat di rangkaian surat Al-Baqarah di bab puasa itu dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu ayat 183, 184, 185, 186 sampai dengan 187. Itu semuanya tentang puasa. Kemudian ada yang istimewa di ayat 186. Coba Bapak Ibu baca. Ayat itu berbunyi apa ya, bisa lupa. Waidah salakan ani faidi koni. Apabila ada hamba yang bertanya tentang Muhammad, bahwa aku itu dekat. Kemudian uji budawat tidak ani tidak daan. Ya, kemudian uji dan terakhirnya la'alakum yashkurun. Itu janji Allah, barang siapa yang menjalankan puasa kemudian menjalankan aktivitas bulan Ramadan, Allah janjikan di situ bahwa Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya, Allah akan mengijabah doa-doa kita. Jadi di ayat 186 ini lebih ke doa. Makanya banyak hadis yang menyatakan berdoa di bulan Ramadan ini pasti akan diijabah semua doanya. Tafsirannya adalah ada di hadis Nabi, di tafsiran ayat Al-Baqarah 186 ini, yaitu ada 3 yang doanya sulit untuk ditolak oleh Allah dan insya Allah pasti dijawab. Yang pertama adalah imam yang adil. Imam yang adil. Jadi imam yang adil itu kalau Bapak mau masuk surga Firdaus, jadilah pemimpin yang adil.
RT, mungkin warga, kelurahan, rumah tangga. Diri kita pun bahkan sebagai pemimpin ya Pak Bu ya, pemimpin dari kita sendiri untuk mengatur badan kita, mengatur aktivitas kita sehari-hari, itu pun kita pemimpin. Sebenarnya untuk yang diri kita sendiri adalah untuk diri kita sendiri berbuat adil. Yang kedua adalah orang yang berpuasa, ya, as-shaimah, shaimun. Jadi orang yang berpuasa itu pasti akan dijabah doanya. Nah, mumpung bulan puasa, banyak-banyak yang berdoa. Nah, kalau tidak bisa usul puasanya, yang terakhir adalah senjata kita, banyak-banyaklah terzolimi. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, kita dolimi itu kita ya, itu jangan dibalas, jangan dibalas. Kalau bisa doain aja, mungkin dia belum tahu tentang kita, mungkin dia belum paham, doain aja, itu doanya pasti dijabah. Jadi doa orang yang terzolimi itu paling dijabah yang nomor 3. Paling itu Bapak ya, ini pembersihan Bapak aja, karena saya akan menjawab. Saya tidak ada referensi untuk persiapan. Mudah-mudahan manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.